Jadi pengalaman mewah yang ada di senior-senior kita itu kita masih sempat merasakan. Demo-demo itu kita masih sempat ikut. Tetapi di bawah yang milenial ini 2010 ke bawah itu sudah nggak sambung. Jadi di post-truth ini kalau saya ngomong itu hanya ada dua alam. Alam sosial sama alam media sosial. Di alam dua alam ini itu hanya ada tiga. Kebencian, fitnah, hoax. Ya. Saya bisa kayak gini ini 1000% lah. Nah, 1000% itu dari Farouk. salam pergerakan radikal Al Farouk. Oke. After before pada malam hari ini bersama sahabat kita yaitu Tommy Rusdiantoro. Betul, Jong? Siap. Betul. Atau dikenal dengan sebutan Oncom. Nah, Oncom ini gelar lapangan di Al Farouk ya. Siap. Al Farouk. Nah, kita akan bernostalgia kembali dong. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan inspirasi buat kader-kader yang baru masuk di Rayon Radikal Al Farouk, sehingga mereka itu tidak lupa akan sejarah bagaimana dulu senior-seniornya itu berproses di Al Farouk dan setelah berproses di Al Farouk itu seperti apa. Nah, makanya saya mengundang ente untuk memberikan ya motivasi, terus ya bagaimana lah cerita bagaimana dulu berproses di rayon itu. Mungkin bisa diceritakan itu bagaimana dulu bisa masuk PMII itu, apa karena kemauan sendiri atau ada iming-iming yang lain? Baik, semoga Mas Farah, Mas ini kan disensor ini kalau panggilan lapangannya Mas Farah. Jangan dikasih tahu itu. Oke. Bahaya itu. Kalau kasih motivasi kayaknya nggak pas lah. Ya. Saya ini bukan Mario Teguh, bos. Ya. Cerita aja. Kita sharing bagaimana kita bisa berproses di Al Farouk dulu. Bagaimana saya bisa jadi seperti ini. Ini juga apa ya? Ini buah dari kita berproses di rayon. Saya nggak memungkiri bahwa semua apa yang telah terjadi pada saya, khususnya pribadi saya, mungkin dengan sahabat-sahabat yang lain, ini tidak lepas kalau kita boleh ngomong ini barokahnya rayon dong. Ini barokahnya rayon, kita menghidupi rayon, kita ya kalau susah senang lah. Iya, susah senang di sana dan berproses di rayon Al Farouk itu. Rayon Al Farouk. Ya alhamdulillah kita bisa. Ya kita masih bisa ngobrol kayak gini. Enggak, maksud saya itu ya kita nanti ngobrol agak ke arah sana, tapi sebelumnya itu dulu bisa masuk. Oke. PMI itu seperti apa? Ya. Apa karena ada iming-iming atau jebakan dari senior? Jebakan Batman ya pasti ya. Itu loh. Jadi mungkin sama ya kayak mahasiswa baru, tapi sedikit yang agak berbeda nanti kita obrolkan ya mungkin ya. Tapi kalau saya sendiri ketika kita ngomong bagaimana kaderisasi, bagaimana kita bisa masuk di PMII di UIN, khususnya di Farouk, ya tidak lepas dari yang pertama mesti ini bendera kok gede-gede ya di depan dulu, di depan apa ya, di depan gedung B. Gedung B ya? Dulu masih ada itu. Gedung A. Ada yang tengah sebelum dihancurkan itu kan kita masih tenang kan di dekatnya pohon kelengkeng. Di dekat pohon kelengkeng itu kayak sales online lah kalau sekarang, tapi dulu masih belum ada online. Jadi senior itu kayak jualan obat. Jualan obat Madura. Kayak jualan obat Madura di depan itu Bukalapak kan gitu ya. Bukalapak. Nggak ngerti kalau kita kalau hari ini seperti apa Bukalapak, karena kita itu fakultasnya syariah, ya pasti senior itu ya apa ya mendekati kita lah, mendekati kita. Tapi dari itu sebelum
senior-senior itu mendekati kita karena background kita ini adalah, khususnya saya adalah NU. NU. Pasti dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan senior itu ada benang merahnya, ada irisannya dengan pribadi kita sendiri. Tapi karena jualan itu menarik, harus dong. Langsung tertuju ke PMII atau masih cari-cari waktu itu? Karena saya selaku pribadi ya langsung PMII. Langsung PMII karena ya itu tadi, dari awal kita ini kader NU, dan sebelum di PMII sedikit banyak udah ada apa ya, input, ada masukan bahwa dari rumah itu jadi NU itu harus total. Jadi harus linier lah. Kebetulan ya orang tua pengurus NU. Orang tua mengurus NU, tapi nggak ada sangkut pautnya. Kita berorganisasi dengan jualan senior tadi, masuklah kita ke sana. Ya kalau boleh sebut nama, perjuangan kerasnya Komeng ya. Sahabat Komeng itu menginspirasi sekali pada masanya menginspirasi sekali. Dan mungkin senior yang ada di Faruk waktu itu punya peranan penting di kampus. Betul. Punya peranan penting di kampus. Dan saya ketika masuk kampus UIN, karena ospek ya dulu ya. Ospek. Ada ospek. Kok orang-orang ini enak gitu ya. Kawan-kawan hebat. Kita telusur, itu harus berorganisasi. Betul. Ada Omek, ada Omek. Intra itu apa? Omek dan Omek. Omek dan Omik ya. Ya, intra dan ekstra. Intra dan ekstra. Kebanyakan sahabat-sahabat yang di struktur yang strategis itu, yang nggak ngerti jadi panitia ospek atau yang jadi intra, itu semuanya pasti ada irisan dengan Omek. Iya, karena itu salah satu motivasinya teman-teman dulu itu kan biar jadi panitia ospek, jadi harus berorganisasi dulu. Berorganisasi dulu lah. Kebetulan yang ya karena mungkin ya udah jalannya takdir dong. Di UIN itu PMII sangat besar. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. PMII sangat besar, dan waktu itu senior memang loyalitasnya, perjuangannya itu sangat besar kepada PMII. Dari situ jawabannya sahabat Farah tadi, tertariklah kita untuk masuk ke PMII. Berarti memang dari awal itu sudah ada keserekan lah dengan PMII itu karena latar belakang yang sama itu kan. Itu. Terus setelah masuk daftar, bayar full apa enggak? Bayar saya dulu. Bayar. Berarti enggak bayar punya utang. Bayar berapa ya? 50 apa 75 gitu? 30 ya, 30. Soalnya yang nggak bayar itu saya. Cuma bayar 10.000. Nah, ini karena racun ya. Karena saya itu dulu ya bukan dijebak lah. Jadi dipanggil sama senior pondok, disuruh tulis. Apa ini nggak? Udah tulis aja, ini khusus mahasiswa syariah. Tulis. Kena jebakan Batman ternyata. Kena jebakan Batman karena jujur saja saya itu paling ya nggak paham lah soal organisasi itu. Kirain PMI itu PMI. Tukang ambil darah. Oh ternyata beda. PMI itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya selama kelamaan ikut lah. Kok begini? Maksudnya kan ada proses kaderisasi, terus di rayon, terus ada diskusi kegiatan, dan itu menurut saya menambah banyak pertemanan di situ. Dulu kan aktif kita, ada kumpulan 1 minggu sekali itu. Ya, 1 seminggu sekali. Studi apa? Bukan studi sih, pokoknya ya ketemu kita ngobrol. Gitu. Ngobrolnya kan diskusi. Selain ngomong ngalor ngidul soal Omek. Iya. Termasuk kajian filsafat malam-malam itu loh. Kumal. Kuliah malam. Dan itu kajian filsafat yang diisi langsung oleh ketua rayon kan. Ya.
Dan kalau ngisi itu non-stop 20 kayak nggak ada jedanya itu. Baterainya itu nggak habis-habis itu. Ya saya heran juga ya. Itu senior satu itu kayak baterainya alkalin. Bukan alkalin lagi. Nggak matinya Nggak gitu. ada ngedropnya. Nggak ada ngedropnya. Full terus. Full terus. Ya berarti masih ingat nggak dulu rayon pertama di depan itu? Masih Yang lah. punya ciri khas sendiri gitu. Itu kalau hujan dong. Masalah. Itu masih teringat sampai sekarang itu. Aduh. Rayon, gak ada orang, hujan-hujan. Nah, moro-moro ada yang Nonton kita. Nonton lu. Kok basah ini? Kok basah ini kasur? itu. Siap. Itu keluar yang bersin itu sahabat Nanang kan ya? Sahabat Nanang. Sama, saya juga bersihin airnya. Iya, kuras. Ada kampes waktu itu kan. Ada kampes, Kampes. sahabat siapa namanya? Lukman. Lukman, ya sahabat Lukman. Sahabat Lukman. Nah, itu bersih-bersih beneran itu. Karena Ada sesuatu halnya nambang di dalam rayon. kok bisa rayon? Aduh, ya perjuangan. Perjuangan. Tapi meskipun rayonnya keadaannya seperti itu, tapi teman-teman itu kan sering banyak yang berkunjung ke situ kan. Waktu itu ya banyak dari berapa ya? Kita angkatan yang ikut Mababa itu satu angkatan 80 orang ya dulu ya. Satu fakultas itu. Enggak sampai lah. Enggak sampai. Kalau yang saya ingat itu sekitar 60. 60 yang ikut di Al Faruq itu hampir 40 yang saya ikut. Hampir separuh. Kalau angkatan 80. Kalau yang ikut Faruq sekitar 60. 60 lah. Gitu loh. Nah, yang aktif ya 15 lah. Enggak sampai 5 orang 10 itu. Ya 10 yang termasuk kita, Yamin, Man itu, Manfes, Payumi, Terus cewek-cewek. Ya, cewek-cewek itu Gobel di dulu. Ada sahabat Polo, Anggi. Lu Anggi. Nah, itu Sama kecelakaan. Nanang. Nanang ini hybrid. Emang produk dia dua kelas Yusuf itu. Dia pengkaderannya ikut Faruq tapi rayonnya sebetulnya Condro. Tapi Tapi kan emosionalnya kan masih nyambung ke masih kita. nyambung ke kita. Masih mesra-mesranya lah kita sama Mesra-mesranya betul itu. Momen yang paling diingat waktu di proses di rayon apa, Cong? Kalau kamu? saya ya. Ya yang pertama kalau ini kan ya mudah-mudahan nggak dikat ya kita ya ngobrol ini ya. Jadi yang paling kita ingat yang pertama soal kepengurusan. Pengurusan. Ya maaf senior. Jadi yang saya ingat kita itu menghidupi diri kita sendiri. Jadi pengurusannya memang ada. Pengurusannya Mas Komeng, Mas Komaru zaman ini itu kan memotong generasi yang di atasnya. Seharusnya kan masih yang generasi di atasnya. Masih angkatannya Mas Siapa itu? Abid. Bukan Abid, seangkatan sama Komeng. Oh, angkatannya Mas Hilman. Mas Hilman ini ya. 2003. Ya, Mas Hilman. 2003 nggak ada kepengurusan. Mas Profesor itu Mas Arif. Mas Arif, Ya, harusnya itu. Tapi nggak ngerti kita ceritanya. Yang ngurusin Mas Komeng. Nah di situ Komeng harusnya masih juga jadi pengurus yang ya CO lah ya bahasanya, bukan pengurus inti tapi sudah menjadi ketua rayon. Dari situ akhirnya ya Mas Komeng sendirian. Kalau menurut saya waktu itu sendirian. Adalah beberapa. Ya angkatannya dia sendiri. Ya dulu itu kalau nggak salah siapa aja ya? Sampai lupa kita ini. Kalau angkatan dia itu yang saya tahu itu yang harusnya di pengurusan itu. Yang harusnya ini kan momen bersejarah. Cewek itu Mbak yang dipanggil dengan Mbak Ya kan kita sampai nggak kenal. Ya jadi itu dari kepengurusannya Mas Komeng itu saya merasa rayon ini kok aneh gitu. Oh iya, yang angkatan itu Mas Prayudi, Mas Abid. Itu angkatannya Komeng. Lah iya, maksudnya kan pengurusnya itu kan. Pengurusnya itu ya. Ya, tapi yang kenal itu aja. Nah di situ kita sebagai kader yang seharusnya tahu pengurusnya, ya kita yang jadi pengurus. Jadi pengurus. Orang yang waktu PKD saya yang nyebarin undangan kok, termasuk yang penggalian dananya itu. Penggalian dananya itu. PKD-nya itu yang jadi ketua saya, Cong.
Yang jadi ketua PKD kan saya itu. Tembak langsung. Tembak langsung. Lah itu bergeser ke kepengurusannya Mas Abid. Mas Abid. Yang harusnya ya di pengurusannya harusnya Ini kan angkatan 2004 itu dua kali ketua rayonnya itu. Tapi ya maaf Mas Abid kalau masih ada ya, nanti kita bisa, semoga juga bisa mengisi di sini Mas Abid. Aslinya rumahnya Sidoarjo. Iya, nanti kalau kapan-kapan main di sini langsung kita totol langsung ngisi. Ketua rayon juga. Di situ kita pengurus lagi akhirnya. Pengurus 2 kali. Pengurus 3 kali. Oh iya 3 kali. Pengurus tanpa SK sama yang SK. Yang sama Mas Komeng tanpa SK. Tanpa SK. Sama Mas Abid kita di SK. Terus ditambah lagi kita angkatan kita pengurus lagi. Betul. Angkatannya Jukri, angkatan yang terakhir habis Jukri siapa? Hasbil ya? Hasbil. Itu pindah ke depan lagi. Hampir 4 tahun kita. Ya itu momen bersejarah kita dididik di Faruk yang menjadikan kita akan lebih dewasa di tempat dengan keadaan bagaimana proses itu. Ya itu menjadikan pengalaman yang berharga buat saya ketika ada di Rayon Al Faruq. Tapi saya ingat Besti, kamu dulu kalau ke Rayon itu bareng sama kakak itu puluhan gitu. Itu yang mana itu sekarang? Ya semoga Mas Anggi bisa mendengar YouTube ini, kita ngopi-ngopi bareng lah. Di Areng-Areng, tahu lah rumah saya. Ternyata Mas Farah lebih sukses dari saya, Mas Pulu, Mas Anggi. Lebih punya rumah duluan, ketua satu ini, ketua Iga yang namanya kalau ngunyeng satu ini. Itu ngopilah kita, di kontak kita agendakan ngopi sama Mas Anggi. Sebenarnya kita pengen nostalgia di angkatan 2005 dulu yang deket-deket lah sekitar kan gitu. Cuman karena keterbatasan komunikasi. Siap. Ya kan kadang teman-teman itu sering gonta-ganti nomor itu dan nggak ngubungi lagi itu kan. Jangan-jangan kena pinjol. Enggak ya? Ya enggak lah. Ya mungkin karena lupa nggak ngisi kuota. Aduh, berat nggak ngisi pulsa. Hanya keblokir nomornya ganti gitu. Siap. Dulu yang jualan pulsa kan si Anggi, ya. Pak Kampes. Pak Kampes itu. Kampes, lupa nggak ngubungin Kampes. Iya, sampai sekarang itu kehilangan jejak ya itu. Nah, makanya itu. Ya, semoga dengan podcast ini diharapkan dari angkatan kita yang paling dikangeni lah. Nama-nama yang masih ingat di kepala itu, yang dikangeni. Masa ya Amin? Lapangan masa ya operator. Kita tugasin ke warnet. Sampai di Rayon lagi nggak ada di sini. Wah itu momen yang paling luar biasa buat saya itu, karena yang bareng sama Yamin itu saya. Oh iya, yang sekamar. Enggak, ke warnetnya tuh barengnya. Ceritanya lucu masa gitu. Kita kan belum tahu kan tentang internet, maksudnya bagaimana cara ngunduhnya, downloadnya, terus mindah filenya. Dulu kan masih pakai CD, nggak ada CD. Oh iya, pakai CD. Cara bakarnya itu bagaimana, burningnya itu. Dulu burning. Akhirnya nanya ke kasirnya, Pak, ini bisa mindahin file ini nggak? File mau Mas, tinggal ini aja, nggak yang ini. Sampai ditegur, oh yang ini, yang itu. Akhirnya dapat nama dari nama lapangan di situ itu. Nama terkeren itu di angkatan kita. Oh ada sebenarnya. Ubur-ubur. Oh, ya itu kan setelah KKR kan. Iya. Pas kali KKR itu loh. Ya sahabat ubur-ubur itu. Saya juga sampai keceplosan dulu. Waktu presentasi dia nanya, saya sebut nama lapangannya. Sampai ngakak-ngakak semua itu ditegur. Pakai nama asli gitu. Sampai lupa. Nama aslinya lupa sekarang. Itu yang paling saya ingat, termasuk sahabat Kampes itu. Wah, itu sahabat perairan itu. Luar biasa. Banyak lah. Banyak sebenarnya kenangan kita waktu di proses di Faruk kan. Di Faruk. Hampir 4 tahun, Bos. Hampir 4 tahun. Maksudnya manis pahitnya kita paham gitu. Tapi sampai pengurus nggak di SK yang gitu ya. Kan tidak menutup kemungkinan juga kan, setiap kepengurusan itu pasti ada konflik gitu. Kita kan banyak kan konfliknya. Yang diingat konflik apa
konflik rayon lah. Konflik rayon. Apa Masih ingat nggak? Jangan-jangan kamu yang konflik itu. Iya, berarti kamu nggak pernah waktu konflik itu nggak ada di rayon. Gak ada di rayon paling ya. Soalnya kan sering pulang kan. Iya, yang pengurusan Ya, yang kedua. pulang. Wah, kalau saya konflik terus itu. Tapi dengan konflik itu kita terbiasa lah. Artinya bagaimana mental kita itu ditempa pada waktu itu. Jadi gak gampang mutung gitu kan. Nah, dibully. Ya kalau sekarang kan istilahnya bully gitu. Kalau dulu kan digojloki gitu. Jadi mental digojloki itu kita ya kurang ya mungkin ya hari ini yang nggak tahu lah. ya mungkin ya nggak tahu lagi. Kalau bully sekarang digojloki sekarang termasuk kategori bully kan. Bisa itu bisa apa? Kalau bahasa sekarang apa ya? Ngambek paling ya. ya mutung ngambek gitu. Wah, dulu kalau tambah mutung tambah seneng kita. Nggak datang lagi. Nggak datang lagi, tambah bersih rayon. Itu tambah bersih rayonnya. Nggak ada yang datang ke rayon tambah enak gitu. Tapi pembelajaran konflik itu sangat luar biasa. Jadi mana mental kita itu diasah dan ditempa gitu. Terus menurut kamu berorganisasi sekarang dengan dulu ada perbedaan nggak? Dulu dengan sekarang? Ya itu yang melihat fenomena sekarang ya. Sahabat-sahabat di sekarang lah. Kalau ini sebenarnya panjang kalau kita boleh cerita ya. Yo langsung singkat-singkat. Oh singkat durasi itu. Saya kira panjang ini durasi. Jadi kalau di 2005 kalau saya boleh cerita itu kita sebagai jembatan. Sebagai jembatan antara senior kita yang mahasiswa lama itu angkatan reformasi dengan zaman milenial. Kita bisa disebut milenial sebenarnya. Generasi 2000-an 2005 kan milenial. Tapi sisa-sisa senior-senior yang zaman reformasi ketika kita masuk di kampus itu masih ada. Jadi pengalaman mewah yang ada di senior-senior kita itu kita masih sempat merasakan. Demo-demo itu kita masih sempat ikut. Tetapi di bawah yang milenial ini 2010 ke bawah itu sudah nggak sambung dengan senior kita yang menikmati pengalaman mewah yang ditempa lebih keras lagi. Di mana senior-senior kita ini menggulingkan rezim loh, Orde Baru. Lah kita masih sedikit lah merasakan bagaimana senior-senior itu berjuang di era reformasi. Kalau 2009 masih ada lah. Nah masih ada kan. Bumbunya itu masih ada. Ya, sisa-sisanya kan masih ikut itu. 2010, dari 2010 ke atas itu, itu jarang, hampir dikatakan nggak ada. Nah, itu cerita-cerita dari pengalaman mewah, pengalaman yang nggak mungkin bisa terulang di generasi sekarang, malah generasi bukan milenial lagi, sudah generasi Z atau generasi Y ya sekarang ini. Online ini. Ini ketika kita ajak mikir apalagi aksi, itu langsung substansinya ini kadang nggak kena, langsung error. Ya kalau nanti ada klarifikasi dari generasi yang hari ini yang ngomongnya generasi Z, generasi Y ya, generasi yang sekarang, ayo kita ngobrol ya. Ayo kita ngobrol dengan generasi yang katanya generasi old, generasi reformasi itu. Sejauh mana kita berdiskusi, berdialektika terkait dengan perubahan zaman ini. Kalau kita memang ditempa benar sama senior-senior itu, kalau kita belum pernah aksi, belum pernah kena pentung sama kepolisian, belum pernah kena tembak yang gas air mata, belum jadi aktivis kita waktu itu. Ya kan? Betul. Yang saya ingat kita dulu pernah demo terkait dengan kalau sekarang ini UKT. Sekarang ini apa namanya yang di demo teman-teman mahasiswa hari ini tuh? Ya UKT. Bahasanya apa ya? Ya kalau dulu SPP. Ya dulu SPP. Dulu itu sebelum ada yang namanya UKT ya, UKT apa ini ya, yang Merdeka Belajar itu loh. Itu kan sekarang lagi marak tuh demo. Dulu itu sebelum itu kalau Mas Farah Ilang, sahabat Farah ingat, kita pernah demo terkait BHP, Badan Hukum Pendidikan. Sebelum panjang terkait BHP itu pernah. Terus
Ya, ini cikal bakalnya kan di BHP ini. Yang buruh. Nah, buruh pernah, tapi yang terkait dengan teman-teman mahasiswa itu kita waktu itu gencar menolak BHP, Badan Hukum Pendidikan. Ya. Ya, ketika kampus sudah menjadi Badan Hukum Pendidikan, udah jadi swasta itu. Sebenarnya momen sekarang itu lebih kompleks itu. Artinya kalau dulu kan kita aksi harus turun ke jalan kan. Artinya semangat untuk melakukan perubahan, perjuangan itu kan ada. Sekarang sebenarnya medianya itu ada, tapi semangatnya itu nggak ada gitu loh. Semisal begini, kalau mau demo sekarang kan dipakai media online, kan itu sudah bisa menyuarakan, tapi terkadang perkembangan zaman yang ada itu tidak dibarengi dengan semangat yang ada. Ini biar kelihatan saya pinter ya, Cang. Biar kelihatan saya pinter. Jadi proses itu kalau kita dulu belajar filsafat ya. Kalau zaman kita itu paling mentok sampai postmodernis ya. Kalau sekarang itu sudah post-truth. Post-truth. Ya, sama ini lebih paham. Jadi yang ada itu yang kebenaran yang sudah ditinggalkan hari ini. Jadi kebenaran-kebenaran itu yang sedikit ditinggalkan. Karena apa? Kita hidup hanya di dua alam. Alam sosial dan alam media sosial. Di alam dua ini, tadi ngomong post-truthnya, nanti sama perlu bahas ini lagi kayaknya. Itu di sesi yang lain. Jadi di post-truth ini kalau saya ngomong itu hanya ada dua alam. Alam sosial sama alam media sosial. Di alam dua alam ini itu hanya ada tiga: kebencian, fitnah, hoax. Ya, ya kita nggak usah memperlebar situ karena kita akan ngomong nostalgia. Nostalgia aja ya, jangan berat-berat ya. Nggak usah berat-berat, itu ada momen sendiri nanti. Oke, siap. Jadi yang kita rasakan aja berorganisasi, kemudian manfaat. Ya kalau manfaat tentunya pasti banyak kan. Kira-kira ada nggak negatifnya dari berorganisasi itu? Wah, nggak ada. Kalau negatifnya itu dari sahabat-sahabat itu tinggal bisa memilih dan memilah. Ya, artinya sudut pandangnya sudut pandang ya. Persennya berarti. Ya, persepsi lagi. Ya, perlu pembahasan itu. Persepsi lagi. Jadi sebenarnya kita mau berorganisasi khususnya di Al-Faruq itu mau apa dulu? Oh, itu. Mau apa? Kalau kena jebakan Batman tadi selesai sudah. Bukan dari niat kita dan nggak bisa menangkap apa yang diinginkan pengurus ya, senior berarti nggak bisa menangkap itu. Tapi saya nggak gitu. Gimana? Maksudnya kan meskipun saya kan juga kena jebakan, tapi saya istilahnya tidak menutup tentang kebenaran, tidak menutup nilai-nilai bagaimana saya itu dan perkembangan teman-teman gitu loh. Artinya saya melihat diri saya gitu, masuk organisasi. Terus saya tidak buta, artinya tidak buta itu, teman-teman sudah pinter ini, kok saya belum. Nah, terus bagaimana saya bisa seperti itu kan? Ada kemauan untuk merubah kan? Anda, iya benar. Nah, beda halnya ketika sudah kena jebakan admin, terus dia menutup diri, tidak mau mencari tentang kebenaran. Ya sudah, akhirnya ya cuma ikut-ikutan aja. Tadi. Terus kemudian timbullah persepsi negatif itu. Nah, organisasi beginilah, begitulah, begitu. Jadi kembalikan lagi terhadap persennya kan. Ya. Tapi yang jelas manfaatnya kan pasti dirasakan sampai hari ini gitu. Saya bisa kayak gini ini 1000% lah. 1000% itu dari Faruq. Berarti termasuk salah satu kader Faruq yang berapa ya? Yang kedua setelah Mas Fatur jadi komisioner komisi KPU ya kan? Baru ente. Ya sebenarnya di tahun itu nggak ngerti ya saya Oh iya, sahabat Malik lah itu nggak ngerti. Sebenarnya pelantikannya yang nggak sama. Mungkin selisih beda tahun, tapi kalau dari bulan itu cuma selisih 6 bulan. Selisih 6 bulan. Ya, berarti artinya banyaklah sahabat-sahabat dari Faruq itu yang menjadi komisioner KPU. Ya, itu. Berarti artinya ada sesuatu yang linier. Bagaimana dulu prosesnya dan perjuangannya sampai sekarang kepake. Gitu kan. Kepakainya dari awal yang tadi. Iya. Awal tadi saya masuk kampus. Ini gimana sih caranya
jadi apa itu? Jadi panitia. Jadi panitia. Kalau ini kan resmi nih. Resmi. Dulu kan sistem pembelajaran. Masih panitia. Kalau bahasanya teman-teman kan miniatur. Nah, miniaturnya kan di sana. Lah kita itu di tempatnya di sana. Ya. Di tempatnya di sana, jangan sampai kalau bahasanya Mas Wara mungkin bahasa kita jadi buah itu harus matang benar. Ya. Tadi kan ngomong manfaatnya kita berorganisasi. Nah, ini. Lah nggak ngerti persepsi sudut pandang tadi. Enak nggak enak di organisasi itu harus tuntas. Nah sekarang kan anggaplah perjuangan kan udah selesai, artinya perjuangan prosesnya itu kan maksudnya proses di kampus kan udah selesai. Nah sekarang ketika sudah menjadi komisioner KPU, ketika menghadapi orang yang protes di demo itu bagaimana aja menyikapinya? Gampang dong itu. Kita Nah, makanya itu kan perlu untuk disampaikan biar teman-teman itu paham, oh ternyata manfaatnya itu begini loh. Artinya kan tidak langsung dirasakan, tapi ketika dia ada di posisi tertentu, nah, ternyata itu kepake. Gitu. Ya kalau mau singkat, intinya semua yang namanya manusia, yang namanya orang itu pasti bisa diajak komunikasi. Baru kalau bukan dinamakan manusia atau orang, lah itu sudah nggak bisa diajak komunikasi. Nah, betul. Ya nggak ngomong yang aneh ya. Kalau selama itu manusia, prinsip saya itu pasti bisa diajak komunikasi. Apa yang dia aksikan atau dia demokan, pasti ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya mereka. Betul. Pasti kan? Pasti. Nah, keinginannya mereka apa, lah itulah titik komunikasi yang harus kita kejar. Ya. Lah tapi kan kita diajarin sama senior-senior bagaimana ansos, bagaimana peta konflik lah. Tapi dari situ itu bisa diterapkan. Tapi sebelum itu ketika kita komunikasi harus punya modal. Nah modalnya ya itu proses di tempatnya di Farouk. Oke, saya kira banyak hal yang kemudian kita bisa tangkap dari obrolan ini, khususnya buat sahabat-sahabat di Rayon Radikal Al-Faruq. Jadi bagaimana kita bisa berproses, artinya berproses itu on the track dengan apa yang kita inginkan, tujuan kita, sehingga nilai-nilai itu atau manfaat itu bisa kita rasakan ketika kita berada pada posisi tertentu di kemudian hari, kan begitu. Artinya jangan kemudian langsung menjustifikasi, membuat asumsi di awal sehingga menumbuhkan rasa apatisme terhadap organisasi itu. Tapi gini, terakhir mungkin ya. Terakhir. Jadi termasuk statement closing statement. Setiap orang atau kita lah ya, kita dalam berorganisasi itu pasti harus ada gurunya. Kita kan harus punya sanad. Ya betul. Sanad. Tadi ngomong apatis. Jangan-jangan yang mereka terima itu bukan dari sanad resmi. Bukan dari sanad yang ya bukan resmi lah. Kita ini ada gurunya. Senior-senior kita bisa kita track. Kita track, kita punya jaringan, kita punya jejaring, kita punya alumni IKA PMI Al-Faruq. Harusnya kita bisa bertabayun ke situ. Betul. Kita bisa menggali informasi di situ sebelum persepsi-persepsi yang jelek itu tumbuh. Kalau sudah apatis terlebih dahulu, susah. Sanad itu nggak nyambung dan ilmu itu sesat. Nggak, harus ada gurunya. Betul. Lah guru-guru kita siapa? Ya senior. Dan zaman sekarang sangat mudah dilacak. Nah, maka dari itu mari kita berorganisasi secara benar. Senior itu sakral. Senior itu harus kita hormati, ilmu itu dari senior-senior kita Al-Faruq yang membesarkan kita. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kita berikan kepada kader-kader Rayon Radikal Al-Faruq. Semoga obrolan kita pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi lebih untuk berproses secara baik di Rayon Radikal Al-Faruq. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.